Ya, selamat siang semuanya. Nah, di sekarang kami mau mempresentasikan kelanjutan dari tugas manajemen aset dari Smart Microgrid Gedung Cas ITB dengan Kalameyang. Dengan anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Timotius dan Tat Randy. Berikut adalah outline presentasi dari hari ini. Jadi yang ada 3 yang akan dilakukan dengan Kalem EAM. Yang pertama adalah melanjutkan inventarisasi aset yang di pertemuan sebelumnya belum dilakukan sesuai dengan case skill. Lalu perencanaan work order yang di pertemuan kali ini akan dilakukan sesuai dengan case skill, yaitu apa yang akan dilakukan ketika uh, untuk proses instalasi dari Smart Microgrid Gedung Cas ini ketika ITB lockdown-nya sudah dibuka. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menampilkan grafik hasil pengukuran dan kesimpulannya. Ini berikut untuk mereview sebentar. Smart Microgrid Gedung Cas ITB itu terdiri dari PLTS, lalu ada sistem baterai, lalu ada dan juga dia terkoneksi ke beban berupa tem dan chiller di gedung cas. PLTS berkapasitas 10 kW peak dan baterai berkapasitas 57,6 kWh dengan 2 inverter PV dan 3 inverter baterai. Itu adalah hierarki aset yang coba kami buat yang mengacu kepada kesepakatan kepada yang sudah dibuat oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Ini mereview dari pertemuan kedua. Jadi Smart Microgrid Cas sebagai location, dia terdiri dari 4 yang dapat dikatakan sebagai parent aset, yaitu parent aset PLTS, parent aset SBPE, yaitu sistem baterai penyimpan energi, HEC, dan beban. Dan masing-masing parent aset terbagi menjadi aset-aset yang dapat dilihat pada slide. Dengan aturan untuk penamaan yang akan digunakan pada inventarisasi aset, yaitu lokasinya, parent asetnya, jenis asetnya, dan nomor ID yang unik untuk setiap masing-masing asetnya. Berikutnya akan ditampilkan bagaimana langkah-langkah yang kami lakukan dalam melakukan implementasi inventarisasi aset. Jadi kami mengisi di bagian aset, lalu kami menambahkan aset dengan cara mengisi informasi-informasi yang diperlukan, yaitu di sini seperti aset dengan penomoran asetnya sesuai dengan konvensi. Lalu kami jelaskan ini aset, kalau misalkan dari konvensi ini tuh aset apa, statusnya masih in repair karena dia belum beroperasi, kategorinya contohnya equipment, lokasinya ini di Smart Microgrid Gedung Cas, dan parent asetnya karena ini inverter, dia di inverter PV, dia di PLTS. Kami langkah ini diulang di info satu untuk semua aset yang ada di Smart Microgrid Gedung Cas. Next. Ya, ini hasil dari inventarisasi aset yang sudah dilakukan. Kami kebetulan melakukannya menginput satu-satu karena belum menemukan cara untuk mungkin seperti mengimport dari Excel atau yang lain. Jadi terbagi menjadi 4 parent aset seperti yang ditampilkan di awal tadi. Parent aset HEC, parent aset beban, parent aset PLTS, dan parent aset SBPE. Untuk parent aset PLTS dan parent aset SBPE diamati bahwa kami tidak melakukan input per mode PV atau mode baterai, tapi perangkaian serinya saja, karena untuk mengurangi kegiatan melakukan input yang mengulang. Peta inventarisasi aset, yang pertama list asetnya dimasukkan secara manual sehingga akan sangat memakan waktu, sehingga dalam melakukan pengerjaannya kami melakukan
penyingkatan agar waktu untuk membuat list tidak terlalu panjang. Seperti misalkan dalam satu rangkaian seri baterai terdapat 4 baterai, kami hanya masukkan satu rangkaian serinya saja. Lalu dalam melakukan pengerjaan kami kurang memahami definisi location. Barangkali dalam kasus smart microgrid, karena letak asetnya yang ada satu kelompok yang terdapat di lantai 7 dan satu kelompok lagi berada di ruang basement, maka mungkin location-nya bisa lebih dari satu. Gitu. Next. Lalu setelah itu yang kami lakukan adalah melakukan implementasi work order. Work order yang diinputkan di sini adalah work order yang rencananya akan dilakukan oleh tim instalasi ketika proses instalasi sudah dapat dilakukan. Yang diisi adalah, ini kelihatan urutan nomor berapa, lalu aset yang dikenai oleh tindakannya seperti apa, beserta catatan dan deskripsi, lalu tanggal mulai dilakukannya. Dan di sini lebih dijelaskan lagi siapa yang memberikan, siapa yang ditujukan pekerjaannya, dan kapan direncanakan, kapan dijadwalkan. Kalau completion-nya karena belum dilakukan, maka belum diisi. Next. Ini hasil rencana kerjanya. Jadi rencana kerja yang akan dilakukan yaitu mengkoneksikan router ke inverter, memasang router, dan mengkoneksikan Raspi, lalu juga menguji hybrid inverternya. Next. Nah, itu tadi inventarisasi aset dan pembuatan work order. Jadi karena terkendala saat ini, jadi belum bisa mengakses gedung CAS. Jadi masih ada beberapa batasannya. Jadi kita memutuskan juga kira-kira studi kasus yang bisa dikaji lagi apa gitu. Nah, ini kan yang seperti presentasi kedua juga sempat disinggung, yaitu apakah memungkinkan di KLM itu melakukan monitoring. Nah, jawabannya kan ya, karena buktinya ada pernah dilakukan oleh salah satu peneliti di lab ME sendiri. Dan apakah perlu? Kami rasa perlu, karena dengan integrasi antara monitoring dan manajemen aset, itu bisa satu aplikasi all-in-one bisa lebih handal, lebih bagus. Nah, sebenarnya bagaimana sih prinsip kerjanya kalau ingin melakukan online monitoring itu pada KLM EAM? Nah, kira-kira ada 4 komponen utama. Yang pertama itu penggunanya, yaitu usernya atau kliennya. Nanti dia akan mengakses KLM EAM klien. Nanti akan saya jelaskan bedanya klien sama server. Nah, kemudian ada komputer yang berfungsi sebagai host yang mengatur semua fungsionalnya dari KLM EAM server dan juga bisa mengakses sistem database. Bisa jadi komputer host dan sistem database ini ya satu hardware yang sama. Jadi ini kotak putus-putus ini maksudnya bisa jadi satu benda yang sama. Nah, nanti data pengukuran online itu dikirim langsung dari modul pengukurannya. Misalkan itu inverter atau sensor dan sebagainya, itu dikirim ke sistem database. Nah, itu kira-kira seperti itu gambaran umumnya dari online monitoring ini. Sedangkan spesifikasinya kalau di KLM EAM itu untuk mengatur web servernya itu pakai Apache, untuk mengatur database-nya itu pakai MySQL. Terus nanti
programnya, scriptingnya di bagian server, dia pakai PHP yang versi 5. Kemarin di pertemuan pertama, banyak yang nyoba pakai XAMPP, tapi PHP-nya versi 7, banyak yang gagal. Kemungkinan itu ada masalah kompatibilitas. Jadi kalau di PHP 5, itu pakainya untuk mengakses database itu MySQL. Ada semacam sintaks itulah, depannya MySQL. Sedangkan untuk versi 7, PHP versi 7, ternyata ada perubahan. Jadi MySQLi, ada i-nya di belakang. Nah, saya nggak tahu di mana aja yang ada kata-kata MySQL-nya, mana yang harus saya ubah semuanya daripada merepotkan. Jadinya ya udah, dibanding pakai PHP 7 tidak kompatibel, ya udah mundur aja jadi pakai PHP 5. Terus untuk di scripting di bagian kliennya itu pakai JavaScript. Nah, KLMM ini menggunakan beberapa library tambahan. Ini saya baca dari papernya Michael Buchner, peneliti yang pernah memodifikasi KLMM. Itu ada beberapa hal yang menurut saya jadi wawasan baru gitu selama nyoba-nyoba. Yang pertama itu ada yang namanya Ajax. Jadi ketika kita mengetik suatu alamat web, alamat situs, kita klik enter di address bar. Nah, kita tuh sebenarnya prinsipnya merequest ke komputer host untuk minta file tampilan situsnya, nanti komputer akan mengirimkan responsnya. Nah, bayangkan jika itu tuh software yang menampilkan data berulang-ulang. Misalkan kayak KLMM, dia butuh menampilkan data yang mungkin kita perlu merefreshnya cukup sering. Nah, masa iya kita harus merefresh satu halaman penuh juga. Nah, Ajax ini gunanya untuk hanya mengubah bagian yang perlu diubah aja, yang perlu diupdate aja. Jadi kita nggak perlu mereload seluruh tampilan situsnya, kita hanya perlu katakanlah ingin mengubah grafiknya, jadi diubah aja bagian grafiknya. Tombol yang lainnya yang nggak usah di-reload. Untuk log 4 PHP itu library untuk logging di KLMM-nya, dia pakai log 4 PHP. Terus JSMin ini untuk kompresi file script. Jadi maksudnya ketika kita meminta halaman situs ke KLMM server, nah KLMM server akan mengirimkan balik halaman situsnya beserta script-script di dalamnya. Nah, jika scriptnya terlalu panjang, itu kan bisa menghabiskan bandwidth. Nah, JSMin ini gunanya untuk mengkompresi file-file script itu. Nanti akan saya tunjukkan lebih lanjut. Nah, pas masanya Michael Buchner, ini dia studi kasusnya pakai ini Smart Grid Lab MA yang ini. Jadi akuisisi datanya itu ini ada bagian server. Nah, ini internet ya, jaringan internet. Nah, ini sensornya. Jadi sensor ini mengirimkan data lewat internet ke server, nanti disimpan ke database. Nah, nanti usernya bisa mengakses komputer server ini untuk melihat datanya. Intinya gitu, ada bagian sensornya, lalu ke komputer server, nanti kita bisa akses juga dari komputer klien. Nah, di sini karena server dan klien ada di komputer yang sama, jadi ya semuanya masih satu hardware yang sama. Nah, kalau kita buka di htdocs, KLMM, foldernya KLMM, itu bagian kiri ini adalah folder-folder yang ada di dalamnya. Ada bin, build, client, custom. Kalau
kalau kita pelajari sebenarnya lumayan banyak codingannya dan apa ya, butuh waktu yang sangat lama lah kira-kira untuk memahami ini. Karena kalau dilihat dari codingannya juga kalau M sendiri apa ya, menggabungkan banyak file, banyak library jadi satu, ada banyak banget. Nah, sebenarnya yang paling penting prinsipnya itu ini yang bisa saya tangkap dari apa penjelasannya Michael Buchner. Bin, bin ini isinya file-file untuk dijalankan di bash atau shell di Linux, semacam kayak command prompt gitu. Nah, yang dilakukan pertama kali oleh Michael Buchner untuk import apa untuk menambahkan library baru, modul buatan, dia mengedit sesuatu di build-nya, dia menambahkan file untuk supaya memungkinkan bisa menambahkan data baru di bagian klien apa di bagian folder-folder lainnya. Jadi build ini yang kira-kira paling penting untuk deploy. Sedangkan kalau misalkan kita cuman di presentasi ini saya cuman apa menampilkan hasil pekerjaan kami yang apa hanya sebatas coba-coba saja, tidak sampai deploy, tidak sampai handal lah sistemnya, cuman nyontohin nampilin grafik aja bahwa mau nunjukin bahwa nampilin grafik itu sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan. Cuman yang sulit adalah dokumentasinya tidak ada dari Kalem EM-nya. Jadi kalau bisa saya ceritakan ini klien dan server itu yang tadi yang bagian Kalem M client, semua file-file yang berkaitannya ada di dalam sini. Kalem M server semacam pengolahan database dan lain sebagainya. Ketika ada upload data dan sebagainya itu dilakukan di server. Nah, custom itu ketika kita melakukan di Kalem M kita ngedit-ngedit letak tombol. Misalkan kan di Kalem M ada new, edit, print, dan sebagainya. Kita kan bisa mengedit itu ya tata letaknya. Nah, perubahan tata letak itu akan disimpan di custom. Jadi yang kira-kira kaitannya layout yang bisa diubah-ubah disimpannya di custom di Kalem. Instalasi itu bagian pas awal instalasi, etc dan etc ini isinya untuk konfigurasi, log ini untuk penyimpanan apa hasil program berjalannya di logging, public ini library umum. Isinya untuk apa ya? Kalkulasi dan perhitungan sebelum menampilkan data ke grafik, ke AM chart-nya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini contohnya yang sudah kami coba. Yang sebelah kiri ini pekerjaannya Michael Buchner, yang sebelah kanan ini pekerjaannya kami mencoba menampilkan data. Di sini sebenarnya perbedaannya, kalau yang Michael Buchner, dia bikin modul baru. Dan itu sebenarnya lumayan apa ya, butuh perencanaan yang mungkin lebih rinci. Karena nanti ketika kita klik modul ini, kita ingin menampilkan layoutnya seperti apa, tombolnya apa saja, fiturnya apa, apakah bisa menambahkan apa, menampilkan formulir untuk isian tertentu, dan sebagainya itu lumayan kompleks kalau ingin menambahkan modul baru. Tapi sebenarnya alternatif lain kita bisa menambahkan dashboard itu. Jadi dashboard itu kan disusun dari 2 kolom di Kalem EM-nya. Ya, ini saya minimize jendelanya. Jadi ini kan ada kolom yang pertama, kolom yang kedua itu kan ya, kiri dan kanan. Nah, saya bisa isi menambahkan slot buat grafik custom saya gitu. Terus cuman bedanya di sini perbedaan yang lainnya, kalau Michael Buchner juga pakai data yang real, data sensor real. Kalau di sini kami pakai data buatan, data dummy. Dan data dummy nanti saya jelaskan bagaimana data dummy-nya. Terus belum bisa apa
pengennya sih kalau bisa kan dikasih fitur, misalkan cuman data baterai tertentu aja yang ditampilin, jadi di hidden beberapa data baterai atau khusus nomor baterai tertentu gitu, atau tegangannya saja yang ditampilin atau arusnya dan sebagainya. Nah, itu kompleks lagi, JavaScript-nya jadi lebih apa ya, kita harus bikin lebih banyak gitu. Nah, bagaimana proses pembuatan grafik custom ini? Yang pertama yang kami lakukan itu ya pahami dulu alur kerjanya dari gerbang masuknya aplikasi itu, yaitu indeks PHP. Nah, di situ mungkin eh, ketika saya pertama kali membaca filenya index.php, lumayan apa ya, lumayan asing bagi saya kan, ada bahasa HTML, CSS, JavaScript itu campur aduk di situ. Kayaknya kalau yang CSS ada di file terpisah. Tapi beberapa yang PHP ini yang nyampur ke dalam apa HTML dan PHP sering bercampur. Terus ada juga SQL untuk ambil data dari database. Nah, 5 bahasa pemrograman ini perlu tahu dasar-dasarnya aja, tapi kira-kira yang apa yang dimaksud dasarnya itu bisa sampai debugging kalau misalkan kita perlu tahu apakah apa editan kita berjalan lancar apa enggak gitu. Nah, pas awal saya coba, saya modifikasi beberapa filenya, terus di debugging atau dijalankan aplikasinya, kok nggak ada yang berubah, padahal filenya udah dimodifikasi. Ternyata ada nih yang bagian kedua, ternyata script yang dijalankan oleh Calm EAM itu ada 3 mode. Nah, yang dijalankan dalam EAM itu mode yang dikompres. Sedangkan saya modifikasi yang belum dikompres, jadinya kan nggak diakses sama Calm EAM. Jadi kalau mau bisa dimodif terus kita mau lihat hasilnya itu kompresinya diedit jadi AGGR, artinya agregat. Nah, defaultnya itu LMM pakainya gzip yang udah dikompres. Karena saya pakainya Windows, di Linux, di Windows enggak, saya kurang tahu cara kompresi, jadinya gzip. Yang saya tahu kan adanya rar sama zip, enggak ada G-nya. Nah, nanti yang ketiga, sesudah bisa berhasil bahwa saya bisa modifikasi dan bisa ngedit-ngedit dan muncul hasilnya perubahannya ada, bisa saya rasakan. Nah, saya mulai ke bagian utamanya, menelusuri bagaimana cara kerjanya bagian modul dashboard ini untuk nampilin grafik. Nah, itu ada beberapa terminologi di script-nya, ada membentuk objek, ada pendefinisian item, pendefinisian tampilan, view, gitu, dan macam-macam. Nanti akan saya bahas. Nah, yang keempat, modifikasi, saya salin ulang codingan itu, dan sesuaikan dengan custom untuk tegangan baterai, dan lalu saya bikin data dummy-nya. Saya bikin sebagai sampel di sini 4 data baterai, tapi data dummy. Nah, ini yang saya maksud tadi, gerbangnya itu adalah indeks PHP yang paling kiri. Itu di baris kesekian, kita baru masuk ke tampilannya itu setelah di baris ke 135 itu yang ada launch. Nah, kalau ditelusuri, launch itu apa? Launch itu adalah ini, dicari filenya di folder client, launchpad, columnar.php. Saya buka lagi, ternyata di situ ada bagian yang menjelaskan struktur HTML-nya, terus ada juga yang menjelaskan bagian script-nya. Nah, HTML-nya setelah saya pahami, ini bagian CSS-nya ini, import ini. Nah, setelah saya pahami di bagian script-nya, satu yang penting di sini, yang tadi saya bilang, column just resource. Kalau ini dibuka, nah ketika ini dibuka, dalamnya ada, kita harus menentukan load modenya mau apa, mau min atau aggr, atau tadi gzip, defaultnya pakai gzip. Nah, ini saya tambahkan satu baris di column js resource.php.
Terus udah sekarang saya bisa akses semua script-scriptnya. Scriptnya itu yang ini, Ajax, Column, sama Column Message, ada 4, sama metadata. Di bawah Column Message ini ada macam-macam itu untuk bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris. Nah, kalau kita pakai yang terkompresi itu dia pakainya yang ini, yang JS ini. Gitu. Terus, nah, selanjutnya setelah saya lihat di bagian script column-nya lumayan banyak, ada nih 100 sekian ribu baris kode. Itu tuh hasil kompilasi semua script-script yang terpisah ketika melakukan deploy. Nah, saya langsung aja to the point cari di bagian yang mendefinisikan chart-nya. Ada macam-macam, ada bagian formnya bagaimana, pendefinisian ininya, objeknya, tampilannya, dan teks dan labelnya itu saya telusurin, saya edit. Kendalanya di sini karena jumlah baris kodenya sangat banyak, filenya juga kadang ada yang terpisah-pisah, itu agak ribet di situ. Sementara dokumentasinya nggak ada dari KLM yang community. Kemudian debugging saya masih standar, pakai kalau misalkan saya mau memodifikasi file PHP, saya pakai echo atau vardum. Untuk yang file yang tipenya script JavaScript gitu, saya debuggingnya ya cuman edit file di scriptnya, lalu lihat di tampilan aplikasinya, pencet F12 di browser, terus lihat yang ini konsolnya gitu. Sini console.log pakai debuggingnya. Nah, tapi karena banyak, jadi saya belum sempat mempelajari yang untuk customisasi chartnya. Misalkan saya ingin ngedit backgroundnya atau yang macam-macam, misalkan ingin menghidden salah satu grafik, nah itu terlalu apa ya, terlalu rinci lah. Nah, untuk datanya saya pertama dibuat di Excel dulu. Nah, ini sebenarnya salah sih, bikinnya harusnya bukan tanggal tapi jam. Jadi kan agak nggak masuk akal kalau baterai di logging per satu hari ini harusnya jam. Nah, ini contoh yang udah dibikin aja, itu kolom pertama tanggal, waktu gitu. Yang berikutnya itu misalkan data tegangan baterai. Nah, dari Excel ini kemudian saya bikinkan bikinkan tabel di database column EAM. Misalkan ini saya bikin tabel percobaan di bagian atas ini kan ada database column EAM, tabel percobaan. Nah, ini deskripsi dari data tipe datanya, ID misalkan partstar 36 dan seterusnya. Dia adalah primary key. Terus tanggal dengan baterainya itu ini tipe datanya daytime, yang ini float. Nah, sudah bikin database, nanti saya melakukan trial and error sebenarnya. Ketika saya edit sesuatu, apa yang muncul errornya? Oh, ternyata si aplikasi Calm EAM ngasih laporan bahwa file ini tidak ditemukan pada direktori apa gitu. Nah, saya telusuri ke direktori itu, saya modif, saya ubah. Nah, ini ada beberapa misalkan yang saya ubah, dan keterangannya untuk ngatur warna itu ada lokasi filenya sendiri, untuk deskripsi struktur datanya yang di-download, yang diambil dari database, terus membuat sintaks query-nya di database dan disimpan datanya dalam format JSON, itu ada sendiri lokasi-lokasi filenya. Nah, jadi belum sampai ke menghubungkan data custom ini ke aset dan PM. Misalkan aset modul baterai, tegangannya itu yang nomor berapa di tabel dan database, atau misalkan ketika tegangannya sekian,
jadwalkan secara otomatis preventive maintenance-nya. Nah, itu saya belum sampai terlalu kompas ke situ. Jadi itu kesimpulan dari penelitian kami, percobaan dengan Kalam EAM. Yang pertama, Kalam EAM ini sangat membantu untuk pengelolaan aset di Smart Grid, gedung CSTB, dan untuk penjadwalan agenda yang akan direncanakan atau yang sudah ditetapkan. Kemudian Kalam EAM ini sebenarnya cukup mampu untuk menampilkan grafik custom dari data real time kita. Tuh. Sekian atas presentasi terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ada diskusi atau tanya jawab. Iya, silakan. Ya, cukup bagus, ada eksperimennya. Jadi ya di paparan 3 ini memang yang untuk penilaian adalah penggunaan modern tools dan eksperimen yang dilakukan. Nah, itu silakan di chat, udah ada beberapa pertanyaan, enggak? Udah ada 5. Yang mana? Yang Mas Ramadi ya? Iya, betul, dari situ. Apakah ada acuan dokumen engineering untuk referensi pembuatan asset list dan hierarki? Acuan dokumen engineering. Oh, ini untuk yang hierarki tadi ya. Ini sebenarnya bikin sendiri sih, Mas. Kalau acuannya belum sempat nyari apakah ada standar internasional IEEE atau apa. Kalau kita mau buat smart grid harus seperti ini. Sebetulnya ini ya untuk memudahkan kita aja. Asal kita tahu arti kodenya SMG CHAS. Jadi smart grid CHAS. Mungkin SMGE atau TF, SMGTF gitu. Tapi mungkin ini belum konsisten sama teman-teman yang dari kelompok lain yang smart grid juga gitu. Jadi ini mungkin ditentukan juga oleh apa yang kita punya di smart grid-nya, komponennya apa, dan cara menghierarkikannya itu ya karena dari skema sistemnya secara garis besar aja itu terdiri dari apa gitu. Oh, ada solar panel, ada baterai, ada kelistrikan lain-lain, ada inverter, ada beban gitu. Halo? Ya, Mas. Ya, berarti ini berdasarkan skema yang ada di slide itu ya? Iya. Halo? Iya, Mas. Ya. Benar. Randy? Iya, Mas. Halo? Iya, gimana? Mas Rahmadi. Drop kayaknya, hujan gede. Oh. Tuh, ya. Apa disconnect? Ada tapinya. Gimana, Mas? Sudah terjawab? Halo? Iya, disconnect tadi. Sebentar. Jadi ini referensinya skema ya? Skema yang ada di slide tadi? Iya. Itu kan tadi infonya ada permasalahan lokasi yang terpisah. Iya, Mas. Nah, lokasi yang terpisah itu sudah, maksudnya aset di lokasi yang terpisah itu sudah termasuk di dalam skema yang jadi referen.
Udah, Mas, izin jawab, Mas. Eh, jadi ya jadi itu udah masuk semua, tapi di situ saya location-nya masih ke Smart Microgrid Gedung Cas. Tapi itu udah di 2 lokasi tersebut asetnya udah masuk semua gitu. Jadi maksudnya semua aset lokasinya di Gedung Cas. Ya, Tapi ada yang di base. Tadi ada yang di basement, ada yang di atap. ya. Berarti semuanya sudah masuk ke dalam list kan sesuai skema itu. Ya, Ya berarti kan nggak ada kendala harus maksudnya karena semuanya sudah masuk ke dalam list sesuai skema. ya. Oh oke. Berarti nggak ada kendala lah maksudnya ya. Konfirmasi aja. Oh, itu bingung sih, Mas, location itu maksudnya apakah si satu gedung cas itu atau si gedung cas yang kepisah-pisah itu dibagi 2 location-nya gitu, kayak basement atau rooftop gitu. Oh masalahnya itu. Oke. Ya itu sebetulnya tergantung ini aja ya. Ya sesuai kebutuhan aja. Kalau memang ada yang terpisah dibuat lokasi terpisah. Tapi kalau nggak terpisah berarti satu lokasi gitu ya. Iya, gitu sih. Ya. Oke. Oke, makasih. Sebagai tambahan lagi, kan tadi pertanyaannya ada acuan dokumen engineering. Sebetulnya ya untuk setiap apa sih namanya bidang engineering itu ada beberapa standar gitu. Jadi misalkan standar aset list untuk oil and gas. Nah, itu namanya PPDM. Jadi memang itu apa standar aset list untuk PPDM gitu. Jadi di sana ada aset hierarki, aset register, dan lain-lainnya. Terus ada juga yang standar model data aset manajemen itu disebutnya MIMOSA. Nah, itu biasanya yang terkait MIMOSA itu facility, aset facility gitu. Jadi kayak gedung yang umum-umum gitu. Jadi memang standarnya tergantung plan-nya gitu. Iya. Ini sebetulnya bisa pakai Mimosa. Iya, betul. Ini bisa pakai Mimosa. Kalau di sana pakai apa? Di PKT? Dua-duanya dipakai sih karena ada Mimosa juga, ada yang untuk oil and gas juga. Sesuai lokasinya, sesuai ya karena kan ada perumahan juga. Oh ya. Ada ya gedung perkantoran. Oke, mangga lanjut. Terus pertanyaan kedua mungkin dari Kak Heni mengenai kendala inventarisasi aset yang poin kedua tadi sebenarnya udah ditanyain juga sama Mas Rahmadi. Terus jadi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Heni, slide 31 bagian jam kenapa nggak diisi? Si Kak Heni pernah nyoba masukin jamnya nggak bisa. Slide 30 mungkin Kak maksudnya. Ya, kalau aku sih waktu itu kami pas ngisi ini sih mungkin kayak belum terlalu berencana sampai detail banget gitu mau jam berapa karena emang biasanya dalam proses instalasi jamnya nggak jelas gitu Kak sebenarnya kalau misalkan secara realnya gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Kalau tahu cara isi yang benar, emangnya ketika diisi di yang bagian add itu terus diisi jamnya nggak bisa ya Kak? Soalnya aku belum nyoba sebenarnya.
Atau mungkin ini kali ya, ada hubungan sama shift to start, shift to finish-nya mungkin. Jadi mungkin kalau jamnya ternyata nggak sesuai sama shift to start, shift to finish-nya jadi error gitu. Mungkin ya. Atau mungkin Kak Randy mau membantu. Oke, katanya tuh. Kalau saya bilang coba masukin 8 sama 8 nggak bisa juga. Maksudnya 8 sama Beda tandanya. maksudnya ini shift to star-nya custom gitu ya jamnya. Atau mungkin itu kalau yang di sini kan ada yang otomatis squeeze sendiri nih. Terus dia jamnya AM. Maksudnya ada kayak habis jam bisa ada AM atau PM-nya. Mungkin itu perlu ditambahin juga kali. Iya mungkin. Iya, kemarin nyobain cuman kayak 08.00 sama 08.200 nggak pakai AM. Kayaknya AM PM-nya ngaruh deh. Terima kasih. Nggak bisa itu muncul apa? Jadinya dia nggak bisa di-save, error gitu. Terus waktu jamnya aku hapus, bisa di-save. Gitu. Oh. Jadi kayak ada kesalahan gitu waktu masukin jamnya. Ya mungkin format ininya ya, penulisannya. Oke. Ya berarti AM dan PM-nya. Oke, lanjut ya. Misal hasil data dari Mbak Dita. Misal hasil data dari modul pengukuran itu dikirim ke database. Nah, apakah formatnya sesuai dengan yang di kolom EAM? Gimana caranya menghubungkan data hasil pengukuran itu ke kolom EAM-nya? Jadi, nah ini skemanya kan ya. Kalau dilihat di, ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Jadi nanti itu ketika kita mau mengupload data dari sensor atau modul pengukuran ke database, itu ada ininya, ada caranya. Misalkan dikirim secara wireless pakai kabel Modbus atau apa, itu ada protokolnya sendiri. Nanti sintaksnya misalkan kalau pakai MQTT atau pakai apa, itu terlalu rinci lah untuk kasus real. Nah, intinya ada caranya. Query-nya itu insert into. Jadi kita tambahkan insert into nama tabel, terus field atau kolom apa aja yang mau diisi gitu. Nah, penentuan itu ya harus didasari oleh orang yang mengcoding itu tahu database-nya kolomnya apa aja gitu. Kita nggak harus urut, misalkan nggak harus lengkap yang diisi. Misalkan ini ada kolom tanggal, baterai 1, baterai 2, 3, 4. Misalkan yang mau kita upload itu cuma baterai 3 aja, atau baterai 3 sama baterai 1. Itu bisa kok query-nya di SQL-nya. Nanti insert into, nama tabelnya apa, percobaan, misalkan di sini. Nah, value, nilainya. Tapi untuk yang baterai 1 dan baterai 3-nya aja, itu bisa ada sintaksnya SQL-nya. Terus gimana caranya menghubungkan data hasil pengukuran itu ke kolom EAM-nya. Jadi ya prinsipnya kayak tadi. Nah ini kan tadi
datanya dari modul pengukuran dikirim ke database. Nah, nanti ya udah menghubungkannya ke column EM, si komputer hostnya ini yang membaca database. Gitu. Bisa jadi ini komputer hardware yang terpisah, ini komputer Raspberry Pi atau atau modul pusat, tapi database-nya beda hardware. Nah, itu mungkin aja gitu. Intinya mah ada dua alur data lah pokoknya di database ini. Mana sih? Dari database dengan modul pengukuran itu umumnya satu arah ya, tapi mungkin aja sih dua arah. Misalkan modul pengukurannya membaca sesuatu parameter dari database atau bagaimana, tapi ya umumnya kan sensor store data gitu ke sistem database. Nah, nanti alur data yang kedua ya ini si aplikasi server sama database-nya. Caranya sensor sama aplikasi yang terhubung. Gimana Mbak Tika? Kalau yang kemarin, yang presentasi kemarin itu kan yang bikin data aset lewat PHP MyAdmin. Kalau nah tabel yang diklik yang bagian aset ya, itu kan ada bagian kolom-kolomnya ya. Iya. Bagian kolom-kolomnya itu yang udah sesuai dengan yang ada di column EAM. Nah, kalau misal untuk masukin misalnya dari modul pengukuran itu masuk ke database, nah itu kan berarti tabel-tabelnya kita nggak tahu ya ada di tiap kolomnya itu apa aja yang dimasukin. Nah, kita berarti perlu coding lagi gitu ya, untuk nyesuaiin sama yang masuk gitu, data yang masuk tabelnya maksudnya. Jadi itu tugasnya developernya. Dia harus tahu tujuannya database-nya formatnya seperti apa. Database aset ini kolomnya apa aja, tabelnya gitu. Nah, dia harus tahu itu. Dan yang paling penting juga, dia harus punya hak akses privilege untuk ngedit atau untuk membaca atau mengakses data lah pokoknya di tabel itu. Kalau dia nggak punya akses, dia nggak bisa insert. Dan ya tadi nggak harus semua kolom itu di insert, asalkan asalkan memang kolom itu tidak boleh null. Kalau ini misalkan di ID itu dia nggak boleh null. Jadi harus ketika kita upload data, dia harus ditulis ID-nya berapa gitu. Kalau dia primary key itu maksudnya dia akan menjadi kunci untuk ketika kita melakukan searching atau filter dalam data di tabel ini. Nah, ada juga misalkan kita ID-nya berapa ya gitu. Nah, itu bisa juga pakai yang namanya auto increment kalau di SQL. Jadi kita nggak perlu upload ID, dia akan otomatis ditambahin oleh di SQL-nya ini. Misalkan ID itu kan nomor ya, misalkan di tabel Excel di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4 itu bisa jadi ID gitu. Ketika kita input baris ketiga, kita cukup input kita mau input yang baris ketiga ini. Kita pengen input cukup ya ininya aja gitu. Kita nggak perlu tahu ini udah sampai angka berapa ID-nya itu. Nah, kalau pakai auto increment dia akan otomatis, langsung 3 berarti. Itu ada ininya, caranya di SQL. Jadi ada banyaklah terminologi bagaimana cara mengakses datanya. Gitu, Mbak. Oke. Ini yang belum terlaksana, bagaimana menghubungkan data custom ini ke modul aset dan PM ya? Iya. Jadi, tadi rencananya hasil inventarisasi aset dan work order-nya yang di bagian Timothy itu
pengennya sih bisa ini, kita bisa tarik, oh ternyata di sini loh caranya menghubungkannya ke data, katakanlah data baterai gitu. Jadi kan kemarin ada yang maintenance berbasis aset meter atau apa. Nah, tapi kan kemarin itu masih bingung juga aset meter, tapi kok nggak ada apa ya, grafiknya bagaimana ini, maksudnya gimana, membingungkan. Nah, pertanyaannya kan, apakah bisa kita lebih jelas gitu. Aset meternya itu ya data tegangan itu, data pengukuran sensor. Tapi sayangnya kami belum apa ya, belum mampu sampai ke situ sih, integrasi. Lanjut ke Mbak Dea, folder etc maksudnya digunakan untuk konfigurasi apa? etc itu, etc itu isinya konfigurasi ini buat logging. Jadi kan ada yang tadi tadi kan di sini dibahas KLM itu ada pakai library macam-macam. Yang paling sering muncul kalau kita buka-buka codingannya, ya ada Ajax, ada log4php, ada juga SOAP, SOAP. Saya kurang tahu itu apa. Semacam kayak protokol pengiriman data. Simple Object Access Protocol. Nah, etc itu isinya konfigurasi untuk library-library tersebut. Barangkali library-nya tidak menyediakan tempat penyimpanan default-nya untuk konfigurasinya di mana. Kita buatkan sendiri, taruh di etc. Ya, etc kan artinya etc. dan lain-lain. Jadi ya sebenarnya terserah sih kita mau ngisi apa di sini. Mungkin tidak tergolong oleh folder-folder lainnya, tidak termasuk di dalam folder lainnya. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana alur bagi admin dan user untuk melakukan PM dan RCM ketika online monitoring dilakukan. Admin sama user ya. Belum nyoba sih Mbak sebenarnya, tapi ini nebak-nebak aja ya. Admin, user bedanya kan di aksesnya, di privilege-nya. Jadi mungkin yang apa, hak akses itu kan juga macam-macam. Hak akses untuk apa? Untuk baca atau ngedit juga. Siapa tahu hak aksesnya bisa baca tapi nggak bisa ngedit. Nah itu ya ada lebih rinciannya hak aksesnya. Nah, melakukan PM dan RCM ketika online monitoring. Ya di situ sih bedanya. Tapi kalau alurnya bagaimana? Mohon maaf Mbak, ini belum memahami di situ alurnya bagaimana. Mungkin barangkali teman-teman yang lain ada yang bisa menjelaskan, boleh berdiskusi. Oke. Lanjut ya berarti. Apa nih? Mbak Heni bukan ya? Pak Irfan. Aset meter tabel yang di SPU kalam EAM yang diinisiasi oleh aset tadi pada tabel aset. Paham nggak ada? Nama tabelnya aset meter. Oh yang ini yang tentang aset meter ya. Ya, tabel yang di hasil kalam EAM yang diinisiasi oleh aset itu. Jadi memang database juga mungkin ada ilmunya lebih kompleks lagi ya. Apalagi ini relational database, jadi itu sih kendalanya juga, saya nggak tahu tabel ini terhubung dengan tabel apa, kolom apa yang terhubung, itu join-nya itu lumayan ribet, lumayan ekstensif. Ya, jadi
sebagai info. Jadi kan tadi nyari-nyari bagaimana menghubungkan pengukuran dengan nama asetnya gitu kan. Ya. Nah, itu tuh dihubungkan di tabel aset meter. Jadi kalau kita ngisi data ngisi tabel aset meter ya, dengan ID-nya, ID yang sama dengan ID aset, nah itu nanti akan terbaca sebagai pengukuran aset tersebut. Jadi kalau misalkan masuk ke di front end-nya, masuk ke ke aset, kemudian ada ya diklik di bagian part. Di bagian part itu kita bisa ngisi manual di aset meternya. Ya. Nah, itu tuh nanti masuk database itu. Gitu. Nah, kalau kita ngisi database aset meter langsung dari sensor ya, nanti langsung muncul di aset yang berkaitan gitu. Oh. Jadi penghubungnya aset underscore meternya, Pak. Kan tadi nyari-nyari itu gimana cara menghubungkannya. Iya. Nah, sebetulnya tabel aset meter itu adalah tabel data pengukuran. Gitu. Data pengukuran dari aset yang ada di column EAM. Gitu. Apa yang menghubungkannya? Yaitu ID-nya. Nah, itu coba diklik. Yang mana, Pak? Aset ya? Aset aja. Aset list. Aduh. Laptopnya berat. Nah, di aset. Nah, itu ada part. Nah, itu di bawah aset meter gitu. Jadi kita bisa mau pengukuran apa, tipenya apa gitu. Jadi meter nomor 1, tipenya apa. Nanti pembacaannya apakah berapa volt atau apa gitu. Oh iya. Nah, nanti ini masuk ke database. Kan kalau ini ngisi manual. Iya. Nah, kalau ngisi otomatis ya tinggal diisi aja lewat database gitu. Nanti langsung terbaca di di aset yang terkait gitu. Seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa ini dicoba lebih lanjut aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Irsad. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Kalau tidak ada, ya mangga ditutup saja. Kang, mau tanya. Apa? Kalau tipe itu maksudnya merek itunya, merek si komponennya atau gimana? Coba aja yang diklik di aset tadi. meter tadi. Tipe metering. Coba diklik apa isinya. Cancel dulu. Biasanya udah ada pilihan. Oh, ini buat ngisi tipenya ya? Oh, ini mah ngisi. Kalau belum ada tipenya. Ini iya belum ada. Jadi bisa diisi. Coba cancel. Nah, itu kan di kanan ada pilihan tuh. Nah, iya. Coba. Klik. Ya ini tadi, kalau misalkan tadi belum ada ya. Saya bikin lagi. Oh iya. Kan tipenya bisa pressure, bisa current atau apa tipenya. Voltage gitu ya. Nanti satuannya apa? Ya kan tipenya temperatur. Nah, reading unitnya apa? Berarti Celsius gitu. Reading unitnya itu juga tergantung dari pembacaan sensornya ya, Kang? Iya. UOM, Unit of Measure, kan?
Jadi ini satuan. Nah, nanti itu reading itu adalah berapa, misalkan 7 volt gitu. Nah, nanti muncul. Jadi nanti meter reading selanjutnya nomor berapa kan ini baru data manual. Nah, nanti grafiknya dihubungkan ke tabel aset meter gitu. Jadilah. Nah, itu yang dilakukan oleh Mr. Buchner. Dia seperti itu. Jadi ini adalah dia masukkan data pengukurannya itu ke aset meter gitu. Ini situsnya Michael Buchner, susah diketik di keyboard. Nggak bisa U-nya itu. Buchner.org. Iya. Ini mungkin situs CV gitu ya. Ya udah Trendy, nanti linknya dibagi ya. Oke. Oke, ada lagi? Tuh ada semut tuh. Iya, ini animasi. Sudah cukup? Enggak, itu tutup dulu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya dan diskusinya. Saya akhiri presentasi saya dan Timothy. Terima kasih, selamat siang.